Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat akal dan ilmu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Islam hingga akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sabrina Nida Adilah dengan NPM 23311137 dari program studi pendidikan Bahasa Arab semester 4. Pada kesempatan ini, saya duduk di sini untuk menyampaikan sekaligus mengumpulkan tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ustadz Dr. Ahmad Hadi Setiawan, MPDI. Adapun tema yang akan saya bawakan dalam narasi ini mencakup dua hal penting. Yang pertama, agungnya anugerah akal pikiran sebagai jalan menuju penghambatan kepada Allah. Yang kedua, pentingnya pendidikan Islami dalam membentuk generasi unggul di era disruptif. Yang pertama, yaitu agungnya anugerah akal pikiran sebagai jalan menuju penghambatan kepada Allah. Maksudnya apa? Akal adalah karunia agung yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan akal kepada manusia bukan untuk menyombongkan diri, tetapi agar mereka mampu mengenali tanda-tanda kebesarannya, merenungi ciptaannya, dan menempuh jalan penghambaan kepadanya dengan penuh kesadaran. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali menyuruh manusia dengan kalimat afala ta'qilun, tidaklah kalian berpikir. Ini menunjukkan bahwa akal bukan hanya untuk menyerap informasi, tetapi untuk menundukkan diri pada kebenaran ilahiyah, yaitu syariat Allah tanpa tuntunan wahyu. Akal manusia bisa tersesat oleh hawa nafsu, logika yang menipu, dan keangkuhan ego. Akal adalah jembatan antara ilmu dan iman. Ia bukan sekadar alat berpikir, tapi juga alat untuk tunduk dan taat kepada Allah. Maka tidak heran para ulama salaf menyebutkan bahwa akal yang sejati adalah akal yang mengenali Rabb-nya, takut akan hari akhir, dan patuh terhadap syariatnya. Zaman ini kita menyaksikan banyak orang yang sangat cerdas secara intelektual namun kosong secara spiritual. Ini membuktikan bahwa akal yang tidak ditundukkan kepada syariat akan menjadi alat pembenaran kesesatan, bukan kebenaran. Sebaliknya, ketika akal dibingkai dengan iman, ia menjadi cahaya yang membimbing manusia pada tujuan hidupnya, yakni ubudiyah lillah atau penghambaan kepada Allah. Akal yang tunduk kepada wahyu akan memandang dunia sebagai ladang amal, bukan tempat pelampiasan hawa nafsu. Ia akan mengarahkan manusia untuk hidup sesuai fitrah, bukan terperangkap dalam jebakan modernitas yang hampa nilai. Yang kedua, yaitu pentingnya pendidikan Islam dalam membentuk generasi unggul di era disruptif. Di era disruptif saat ini, ketika teknologi berkembang pesat, informasi mengalir tanpa batas, dan moralitas menjadi semakin kabur, pendidikan Islam menjadi benteng utama dalam membentuk karakter generasi muda. Pendidikan Islam tidak hanya menanamkan ilmu pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan yang berlandaskan nilai-nilai ilahiyah. Tujuan utama pendidikan dalam Islam bukan hanya mencetak manusia yang pintar secara akademik, tapi juga solih secara akhlak, tangguh secara spiritual, dan mampu menghadapi perubahan zaman dengan prinsip yang kokoh. Rasulullah SAW telah mencontohkan model pendidikan yang sempurna, menyentuh hati, membentuk karakter,
menguatkan akidah, dan membekali keterampilan hidup dalam pendidikan Islam. Ketiga ranah penting yaitu kognitif ilmu, efektif sikap, dan psikomotorik keterampilan, yaitu dikembangkan secara seimbang dan terpadu ketiga ranah penting itu. Saat ini, tantangan generasi muda semakin kompleks dan krisis identitas, arus liberalisme, kerusakan moral, hingga kecanduan teknologi. Tanpa pendidikan Islam yang kuat, generasi muda akan mudah goyah, kehilangan arah, dan tercerabut dari akar nilai Islam. Pendidikan Islam mengajarkan anak untuk mengenal Tuhannya, yaitu disebut dengan ma'rifatullah, mencintai Rasulnya, hormat kepada orang tua dan guru, serta menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Semua itu adalah fondasi penting untuk mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kuat menghadapi gelombang perubahan zaman. Kesimpulannya dari dua tema tersebut adalah akal pikiran adalah anugerah agung dari Allah yang harus digunakan bukan hanya untuk berpikir logis, tetapi untuk mengenal, mengagumi, dan tunduk secara kebesarannya. Akal yang tidak dibimbing oleh syariat akan mudah tersesat, sedangkan akal yang tunduk kepada wahyu akan menjadi cahaya yang menuntun manusia kepada penghambaan sejati kepada Allah. Di sisi lain, pendidikan yang Islami memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan mulia dalam akhlak. Pendidikan Islam mencakup ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang semuanya dibingkai oleh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Dalam era disruptif yang penuh tantangan, hanya dengan sinergi antara akal yang tunduk kepada wahyu dan pendidikan Islam yang menyeluruh, kita bisa melahirkan generasi unggul yang tangguh, berkarakter, dan siap menjadi pelanjut estafet peradaban Islam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk pengumpulan UAS Filsafat Pendidikan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.